Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana? Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Bu. Jelas. Kebetulan di sini hujan deras banget dan rumah saya tidak kedap suara. Maka ya saya mungkin maaf kalau power suara saya terlalu kenceng ya. Baik, teman-teman, rekan pembelajar pegawai BPS di seluruh Indonesia yang hari ini hadir di webinar S3. Tema S3 di sekitar 3 hingga 4 bulan ke depan adalah tentang agility atau ketangkasan. Agility adalah sebuah kapabilitas yang dibangun secara terus-menerus agar kita mampu merespon perubahan dengan tangkas, efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Ngomong-ngomong tepat waktu nih, sekarang pukul 12:55, 5 menit menuju acara kita. Ketika kita bicara tepat waktu, disiplin, kemudian efektif, itu adalah karakter utama seorang penulis. Kita sama-sama tahu bahwa di BPS, kemampuan untuk menulis itu sangat didorong dan diapresiasi. Karena kita memiliki tantangan bagaimana supaya data kita bisa lebih terbunyikan. Dulu, waktu saya masih dinas di Bengkulu Tengah, saya Jeng Tasmila rajin menulis opini. Tapi levelnya koran lokal. Walaupun koran lokal, entah itu lokal atau nasional, kebetulan nasional belum pernah ya, tetap prosesnya menurut saya sama. Kita harus banyak membaca referensi, cek dan recheck data, kemudian sesudah ditulis, dibaca lagi, diendapkan lagi, bagaimana cara mencari lead, bagaimana mencari kalimat yang akan menarik keingintahuan pembaca. Dan kalau sekarang saya sudah tidak sanggup lagi, Jeng Tasmila, mengingat energi yang begitu besar. Jadi rekan-rekan, hari ini bersama kita ada penulis yang selalu dipuji-puji ini oleh Pak Sairi ya, Jeng Tasmila. Halo, assalamualaikum Jeng Tasmila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tina. Iya. Sebelum nanti Jeng Tasmila menyapa teman-teman, mohon izin ya, saya mau nyapa teman-teman yang sudah hadir. Ini ada yang memakai baju korprin nih, siapa nih? Mbak Erni Fatma, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tina. Iya, kami lagi lockdown, Mbak, makanya saya di rumah. Kenapa? Kantornya lagi di steril. Oh gitu, kantornya Mbak Tina. Jadi kami habis rilis ini tadi barusan pulang, rilis kemiskinan, ketenaga kerjaan sama IPM ke wali kota, baru nyampe. Jos, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, amin. Kemudian Mbak Tasmila. Ya. Erni. Sama Kimo Erkan ini tiga-tiganya nih. Kemudian saya ingin menyapa lagi, di sini ada Pak Saan. 5200, di mana ya 5200 itu ya. Kemudian ada Pak, Pak Saan ini ada nih Pak Saan. Halo Pak Saan. Apa suara saya bisa didengar? 5200 itu di mana sih Pak? Ya, NTB Bu, NTB. Oh, NTB. Ya, ya. Biasanya NTB itu ada Bu Alit. Tapi kayaknya Bu Alit sekarang jam 2 ya, mungkin lagi sibuk nih. Di Kemudian, kabupaten. Oh ya, Bu Alit di kabupaten ya. Ada juga, ini saya ingin menyapa Pak Najmuddin Tamin. Halo. Siap Bu, baru ikut. Oh ya, terima kasih ya Pak sudah hadir. Kemudian ada yang rajin nih, Mas Angga. Mas Angga mana suaranya Mas Angga? Pak Cita nih. Halo Bu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kok nggak pakai video? Ini WFO apa WFH? Nah, jadi Mbak Erni, saya suka usil. Kalau WFH tuh, saya suka nelponi secara acak tuh. Nah, ini tim saya. Habis itu saya lihat, gimana lagi
Lagi pakai baju seragam enggak? Kemudian di sini ada juga Bagus. Halo dan Bagus, rekan seperjuangan. Semoga sehat Halo, ya. Amin. Oke. Ya. Kemudian ada ini juga dari Bengkulu nih, Mbak Baik. Mbak Baik, mana Mbak Baik? Oke. Kemudian ada Pak Basuki Rahmat. Kemudian ini Bapak apa Ibu ya? Bapak Depi. Ibu Depi ini kayaknya dari BPS Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang Bu Depi. Siang Bu, hadir. Kan betul kan? Kode 2. Kemudian ada juga Pak Dani. Ini Pak Dani pakai video. Yang mana ya Pak Dani? Maaf Bu, ini kayaknya Bu Dani Fitri Yanti. Iya, siang Bu. Nah, iya. Terima kasih ya Bu ya. Ibu lagi di rumah Iya, apa di Bu. kantor? Di rumah Bu. Oh, WFH. Iya Bu, WFH. Oh ya, oke, sama dong. Ya. Kemudian Ya, Bu. ada Ibu Rika Verlita. 52, berarti dari NTB juga ya? Pasukan 52. Kemudian ada Bu Yuyun, ini Bu Yuyun rajin ini untuk ikut kegiatan webinarnya S3. Baik, itu tadi teman-teman yang siang ini berkesempatan untuk hadir. Sekali lagi terima kasih. Monggo Jeng Tasmila untuk menyapa teman-teman dan menyampaikan sharingnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bagi kita semua Ibu ya. Yang saya hormati Ibu Tina selaku leader dari grup pembelajaran S3 yang fenomenal di Indonesia gitu ya, di BPS terutama. Kemudian juga Bapak Ibu Eselon 3, kemudian Bapak Ibu peserta pembelajar dan pengurus S3 tidak lupa juga yang saya hormati. Selamat siang, semoga kita diberikan kesehatan dalam hari-hari ini gitu ya. Mungkin kalau bisa diibaratkan tuh mungkin doa yang paling banyak dilangitkan saat ini itu adalah doa meminta kesehatan gitu ya. Karena dengan kesehatan kita bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Saya mohon izin menyapa teman-teman dulu ya, Bu Tina ya. Ada Bu Eri gitu ya. Mbak Tas, Nun Sewu, itu suaranya kecil. Oh, Agak dekat lagi begitu. Oke. Sebentar. Atau berteriak-teriak seperti saya. Monggo. Gimana Bu? Masih kecil? Itu di chat, ada yang menulis di chat dari Suaranya Bu Depi, kecil. suaranya kecil. Oh, ini sudah. Sebentar. Saya memang juga kurang begitu jelas begitu. Halo. Ini baru top. Oh, Ya, Bu, oke. ya, lanjut. Ternyata perlu dicolok ulang, Bu. Oke, terima kasih Bu Tina dan Bapak Ibu pengurus di S3 atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman ya, bagaimana tetap menulis gitu. Karena kebetulan kalau jalan ninja saya itu ya menulis opini di media gitu ya. Jadi bagaimana tetap produktif menulis di media setiap bulan selama 5 tahun terakhir ini ya, selama 5 tahun ini, dan ya alhamdulillah sampai dengan bulan ini gitu ya, tiap bulan itu target 1 opini di media nasional itu alhamdulillah mampu terpenuhi ya dengan cara ya memaksa diri tadi gitu. Dan luar biasa. Selamat. Terima kasih Bu Tina. Jadi saya di sini mohon maaf sebelumnya, bukan maksud kemudian menggurui dari kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua, hanya berbagi pengalaman saja bagaimana seorang emak anak 5 gitu ya, dengan rutinitas yang hampir sama dengan bapak ibu semuanya, mencoba untuk memaksa diri dengan men-challenge diri gitu ya untuk tetap menulis setiap bulannya gitu ya, dengan tadi minimal 1 tulisan muat di media nasional. Dan kemudian juga dalam menulis tadi gitu ya, atau mungkin berbicara tentang rutinitas gitu, rasa-rasanya yang saya hadapi gitu ya hampir sama dengan yang dihadapi oleh
Bapak Ibu semuanya yang di BPS. Yang membedakan bisa jadi hanya jenisnya saja gitu. Kalau saya mungkin rutinitasnya itu receh gitu ya, tapi kalau Bu Tina, Bu Erni mungkin ya rutinitasnya itu sudah high class gitu ya, seperti itu. Jadi dengan rutinitas yang hampir ritmenya sama, dengan waktu yang sama juga 24 jam, bagaimana apa ya namanya, berusaha gitu ya untuk memanfaatkan 24 jam itu menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sesuatu yang bermakna. Bu Tina, saya mohon izin diberi akses untuk share screen. Siap. Sebentar. Bisa dicoba, Mbak? Mungkin sudah bisa ya? Oh iya. Dibuat. Sebentar saya. Mohon maaf nih agak lama. Dan menulis ini hanya salah satu saja gitu ya, jalan ninja gitu ya, jalan apa sih menuju aktualisasi diri di BPS. Ada banyak potensi-potensi dari Bapak Ibu semua yang lebih cetar lagi dibandingkan dengan hanya sekedar menulis seperti saya gitu, yang saya tekuni gitu. Dan ketika kita berbicara tentang waktu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan sebagainya gitu, kita akan kembali pada tabiat waktu, bahwa tabiat waktu itu kita akan merasakan bahwa waktu itu cepat berlalu dan waktu itu tidak bisa diputar kembali. Itu yang saya rasakan seperti itu. Bahkan ketika kayaknya baru kemarin saya pindah ke Kota Malang gitu. Nah, nggak terasa sudah 2 tahun saja. Kayaknya baru kemarin saya itu ikut bagi-bagi kartu BLT itu di Timika, Papua gitu ya. Ternyata itu sudah 15 tahun yang lalu gitu. Jadi begitu cepatnya waktu berlalu dan saya merasakan apa ya dalam 2 tahun, dalam 8 tahun, dalam 5 tahun dan dalam 15 tahun saya bekerja di BPS ini, tambahan apa yang sudah saya peroleh gitu. Kalau tambahan anak sudah pasti ya Bu ya, dulu masih masa ke BPS masih single gitu ya. Kemudian sekarang sudah beranak pinak jadi 5 gitu ya, itu saya rasakan. Tapi tambahan pengetahuan apa yang sudah saya peroleh di BPS ini gitu. Dan ini saya suka sekali dengan quotes dari buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati gitu ya. Hidup memang bermula dengan B atau birth dan berakhir dengan D. Dan yang harus senantiasa teringat bahwa antara B dan D itu ada C, ada choice. Hidup itu adalah pilihan. Mau jadi pahlawan atau pecundang, numpang lewat atau menebar manfaat, ingin jadi winner atau loser, mau jadi juara atau biasa-biasa saja, dan hidup itu hanya sekali. Pilihlah hidup yang penuh arti. Ini benar-benar kalau bagi saya itu makjlub sekali gitu ya. Saya mau menjadi biasa-biasa saja, menjadi seorang statistisi atau insan BPS yang biasa-biasa saja, atau agak sedikit lebih dari biasanya gitu. Dan ini bukan tentang saya kompetisi dengan orang lain, tapi saya berkompetisi dengan diri saya sendiri sebelumnya gitu. Jadi amat disayangkan gitu kalau misalnya saya di BPS gudangnya data 15 tahun bersama dengan orang-orang hebat dan saya tidak bisa belajar, tidak bisa mengambil manfaat darinya, itu saya akan merasa rugi sekali gitu. Karena hidup hanya sekali itu, maka pilihan itu ada pada kita. Bagaimana kita akan memberikan arti dalam hidup ini gitu ya. Dan jalan ninja tadi, jalan hidupnya atau mungkin spesialisasi yang akan kita pilih. Kalau saya kebetulan dengan menulis tadi gitu ya, ya bagaimana dengan menulis tadi saya bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya, tidak hanya pada diri saya sendiri, tapi juga bagi institusi saya yaitu BPS dan juga bagi masyarakat awam pada umumnya gitu. Dan bagaimana menjadikan hidup kita itu penuh dengan prestasi dan kontribusi gitu. Kontribusi apa sih yang bisa saya berikan kepada BPS gitu. Nah, kebetulan saya fokusnya di menulis ya. Bagaimana saya kemudian berperan ikut menerasikan data-data BPS itu di
di media dengan cakupan yang lebih luas, dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan kalau misalnya kita menulis di media mainstream nasional, maka tulisan kita itu akan sampai ke Istana Negara gitu. Ya, presiden mau baca atau tidak itu paling enggak staf presidennya akan membaca. Apalagi kalau korannya itu adalah koran Kompas Republika gitu ya, koran mainstream nasional gitu. Jadi ide atau gagasan kita itu akan sampai kepada pengambil keputusan gitu. Itu kemudian yang menantang bagi diri saya gitu ya, kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada BPS ini. Kemudian ketika mungkin bisa jadi saya belum pernah satu kantor sama Bu Tina, saya belum pernah satu kantor sama Bu Erni gitu, tapi saya mengenal Bu Tina itu sebagai leader S3 yang banyak memberikan inspirasi kepada anak-anak muda, terutama kami gitu ya, bagaimana mengelola SDM gitu ya, bagaimana juga melakukan pembinaan statistik sektoral gitu. Atau mungkin kalau Bu Erni, saya belum pernah satu kantor sama Bu Erni, tapi saya mendengar cerita-cerita tentang Bu Erni, bagaimana Bu Erni itu membangun relasi dengan OPD, dengan instansi lain, itu yang saya suatu saat jika berkesempatan satu kantor, saya akan belajar dari Bu Erni ini gitu. Jadi kita itu ingin dikenal sebagai apa gitu. Kalau saya mungkin saat ini gitu ya dikenal sebagai seorang penulis opini gitu. Dan itulah salah satu jalan yang saya pilih, di samping tadi di tengah rutinitas itu sudah merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita berbicara masalah waktu dalam 24 jam, dalam sehari, 7 hari, dalam 1 minggu, kita tidak lepas dari peran kita, yaitu sebagai seorang hamba, kemudian sebagai anggota keluarga, sebagai bagian masyarakat, dan sebagai bagian dari institusi. Dan bagaimana kita gitu ya dalam menjalani setiap peran tadi pasti ingin memberikan kontribusi sebaik-baiknya, dan rutinitas itu suatu keniscayaan gitu dalam berbagai peran yang kita jalani dalam setiap harinya tadi. Kita nggak mungkin kemudian menghilangkan itu rutinitas gitu. Kalau misalnya kita nggak punya kesibukan gitu ya, berarti artinya bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu kita. Kalau kita memiliki banyak waktu luang, berarti kita belum bisa memanfaatkan waktu kita, karena buktinya masih ada waktu luang yang belum termanfaatkan gitu. Yang ada apa? Waktunya kurang gitu ya. Untuk membaca, untuk menulis, untuk misalnya belajar infografis, waktunya kurang gitu. Yang ada kan seperti itu. Waktu luang itu suatu barang yang mahal bagi kita insan BPS gitu ya. Dan masing-masing dari peran ini gitu, kita tentu menginginkan sesuatu yang terbaik, baik itu seorang hamba gitu ya, rutinitas hamba, kemudian juga ya bagaimana tentu prioritas masing-masing orang itu berbeda gitu ya. Kemudian bagian dari masyarakat, kalau di Malang itu ada arisan Dawes, arisan PKK ya. Saya sendiri berusaha arisan Dawes yang 1 bulan sekali itu ya mengikuti, ibaratnya kalau bukan karena alasan yang sangat penting, maka saya akan memaksa diri saya untuk mengikuti tadi arisan Dawes atau arisan PKK. Jadi keberadaan kita itu juga terasa bagi lingkungan sekitar kita gitu, dan juga sebagai anggota keluarga. Mungkin kalau anggota keluarga ya salah satunya kalau yang saya rasakan itu bagaimana saya menunda waktu untuk bisa sekolah lagi gitu ya, karena tadi anak 5 yang kecil-kecil dan tidak diizinkan untuk pisah-pisahan sama keluarga gitu ya, atau sama suami gitu. Akhirnya ya Allah berikan kesempatan untuk bisa kuliah lagi itu di umur yang 37 tahun kurang 2 bulan. Jadi ketika beasiswa S2 itu di umur 37 tahun, dan kesempatan itu diberikan pada saat saya pindah ke Malang dan pada saat 2 bulan sebelum injury time gitu ya. Itu yang saya rasakan. Jadi prinsip saya itu jalani peranmu dengan sepenuh hati, bisa jadi jalan hidupmu akan mendekati apa yang kamu cita-citakan. Jadi saya nggak akan pernah menyesal gitu ya dengan jalan atau peran yang saya ambil saat ini. Gitu. Nah selanjutnya, bagaimana agar peran-peran tadi kita bisa memberikan kontribusi yang positif, bisa memberikan energi yang positif terhadap yang lainnya, dan memberikan peran yang terbaik itu ya kita mencoba untuk mencintai peran tersebut. Karena gitu ya, yang saya beli sudah beberapa tahun yang lalu dari Ken Robinson itu, bahwa kegiatan yang dicintai justru memberikan energi di saat fisik terasa lelah. Namun kegiatan yang tidak disukai dalam hitungan detik akan membuat lelah, sekalipun saat memulainya saat berada dalam kondisi puncak. Dan ini juga
pernah saya rasakan ketika berangkat kerja terus sampai kantor, aduh gitu ya, belum apa-apa rasanya udah capek gitu ya, seperti itu. Itu pernah juga saya rasakan. Jadi akhirnya mencari sesuatu, apa sih yang bisa saya cintai dari pekerjaan ini, yang bisa saya membuat saya itu antusias ketika bekerja di BPS gitu, tidak menimbulkan kejenuhan gitu. Dan itu pernah saya rasakan terutama ketika saya dari Papua itu pindah ke Kota Serang gitu ya. Nah, bagaimana memulai itu? Yang pertama adalah dengan growth mindset. Bagaimana sih mindset kita menumbuhkan pemikiran kita, meningkatkan atau mengembangkan kecakapan dirinya gitu. Dan kejenuhan dan rasa dirasakan lelah sebelum bertanding gitu ya, lelah sebelum bekerja itu pernah saya rasakan ketika pindah Serang, ibu kota Provinsi Banten gitu ya. Dari Papua yang saya rasakan enak sekali gitu ya. Enak sekali, bahkan dulu saya gagal move on pindah dari Papua itu perlu 1,5 tahun untuk menerima secara lapang gitu ya. Pindahnya itu waktu itu diminta sih sama mertua gitu. Jadinya agak sedikit bukan keinginan diri sendiri gitu. Dan itu butuh waktu 1,5 tahun untuk bisa move on dari Papua tersebut. Dan ketika pindah ke Jawa, pindah 2014 itu langsung dihadapkan pada Sakernas 2 blok, kemudian Susenas di bulan Maret itu 2 blok, belum dengan pekerjaan-pekerjaan rutin sepanjang tahun tadi gitu. Dan itu 2 blok Sakernas itu benar merasakan kejenuhan yang luar biasa. Saya merasakan bahwa waktu saya habis dengan rutinitas di kantor, saya nggak bisa begini terus gitu. Saya kalau begini terus, saya nggak ada tambahan pengetahuan yang saya peroleh gitu. Bukan berarti kemudian saya sombong gitu ya, bahwa di YouTube sekarang itu. Jadi bukan demikian, tapi yang saya rasakan pekerjaan rutin tadi itu belum menambah pengetahuan yang seperti saya harapkan gitu. Karena biasanya kalau capacity building dan sebagainya itu kan biasanya struktural gitu ya, sedangkan staff-staff ya kayak saya gitu ya, itu kan jarang sekali memperoleh capacity building dan sebagainya gitu. Jadi ini mungkin Bu Tina, Bu Erni, kalau misalnya ada capacity building, bolehlah staff-staff itu diikutkan gitu ya, karena banyak sekarang itu kan statistisi muda itu yang keren-keren juga gitu ya, yang banyak potensinya juga gitu, yang haus akan ilmu gitu. Dan tadi pengalaman waktu saya pindah ke Serang itu tadi gitu ya, saya kalau ceritanya begini, dengan sepanjang tahun pekerjaan yang hampir sama gitu. Dan saya merasa kalau saya begini saja 15 tahun kerja 15 kali pekerjaan yang sama dalam 1 tahun. Diawali dengan rutinan di Januari gitu ya. Kemudian Sakernas, Susenas, nanti rutinan ada VHTS, VHTL, kemudian kalau dulu Kota Serang itu dapat HK juga, nanti dapat lagi Sakernas, Susenas, terus aja akan bulat seperti itu saja gitu ya. Dan saya nggak mau seperti itu. Akhirnya itulah yang mendorong saya, apa ya yang bisa saya lakukan. Sedangkan untuk bisa sekolah lagi, saya belum bisa gitu. Karena ya alasan keluarga dan sebagainya gitu. Jadi kenapa nggak menulis saja? Itulah awal mula atau latar belakang kemudian saya itu untuk memulai menulis opini di media, bagaimana memulai menarasikan data-data BPS itu di media cetak atau di media online. Dan tulisan saya pertama kali itu muncul di Radar Banten itu pada tanggal 26 September 2015. Jadi sudah 5 tahun lebih 3 bulan gitu ya, saya menekuni dunia menulis ini, menulis di media. Sedangkan lawan dari growth mindset ini adalah fixed mindset, yaitu yang cenderung menganggap kemampuan dirinya itu fix dan sulit untuk mengembangkan dirinya lagi. Dan namanya fixed mindset ini tidak jarang terjadi dan banyak gitu yang saya alami pada teman-teman saya. Bukan karena teman-teman atau mungkin kenalan gitu ya yang biasa curhat sama saya, itu bukan karena tidak potensi, itu bukan gitu ya, tapi karena sudahlah gini saja gitu ya, toh juga tidak dianggap saya begini dan sebagainya gitu. Jadi ayolah kamu itu punya potensi gitu ya. Ke adik kelas juga yang satu kantor gitu ya, mungkin Dek Kristi ada nggak ya di sini, ayolah kamu punya potensi bisa menulis opini di koran dan juga bisa menulis KTI,
ayo keluarkan itu potensi itu, sayang sekali kalau dibiarkan begitu saja gitu. Atau mungkin juga ketika ada teman yang lain curhat, sama aja Mbak, nggak dianggap gitu ya, mau kayak apa juga gitu ya. Pemimpin bisa jadi berganti gitu, dan yang sekarang bisa jadi berbeda dengan selanjutnya gitu, dan kita mengembangkan potensi kita, mengembangkan hobi kita, mengembangkan passion kita itu bukan karena pimpinan, bukan karena yang lainnya, tapi bagaimana kita itu mengoptimalkan potensi yang kita bisa lakukan gitu. Amat sayang sekali apabila potensi-potensi dari Bapak Ibu, teman-teman yang di BPS tadi dibiarkan begitu saja gitu. Dan saya yakin BPS itu merupakan kumpulan dari SDM yang memiliki potensi yang tinggi gitu ya, memiliki banyak kehebatan gitu ya, spesialisasi yang banyak yang masih bisa jadi masih terserak itu tadi, belum dikumpulkan atau belum diberdayakan gitu ya. Dan kadang kalau kayak saya itu orangnya pemalu gitu, jadi kalau misalnya mau menawarkan diri gitu ya, Pak saya bisa gitu, masih sungkan gitu, jadi nunggu dulu ditunjuk gitu. Ya sudah, kita all out gitu ya, kita melakukan sebaik mungkin gitu. Masih ada perasaan seperti itu, dan saya kira banyak gitu yang merasa menunggu diberdayakan untuk menawarkan dirinya gitu ya, menawarkan potensinya untuk kemajuan BPS ini gitu. Dan selanjutnya setelah tadi menumbuhkan mindset bagaimana kita meningkatkan kecakapan diri kita, skill kita, maka selanjutnya adalah bagaimana kita berfokus pada potensi dan kekuatan. Jadi mencurahkan potensi kita itu apa gitu. Dan yang sering terjadi adalah kita sibuk dengan kekurangan, dengan kelemahan gitu. Bagaimana memperbaikinya, bagaimana meningkatkannya gitu. Dan kalau misalnya contohnya saya gitu ya, ketika saya disuruh bikin infografis ya bisa, tapi kalau suruh ikut lomba gitu ya pasti kalah gitu ya. Maka saya nggak akan berfokus bagaimana cara membuat infografis yang bagus gitu ya, serahkan pada ahlinya. Karena kalau kebetulan di BPS Kota Malang itu ya, yang bagian video ada teman saya Mas Rendra, kemudian yang bikin infografis ada Mbak Kristi atau mungkin Mas Chandra gitu. Mas Chandra yang bagian di IT-nya, di voice statnya gitu. Kalau saya bagian nulis-nulisnya gitu. Jadi kita kolaborasi antara masing-masing tadi gitu. Jadi saya nggak akan bagaimana ya cara membuat infografis yang bagus, dan saya nggak akan memusingkan itu ya. Saya akan fokus pada potensi saya. Tapi ketika misalnya disuruh bikin infografis ya bisa, tapi tidak sebagus punyanya Mbak Kristi, punyanya Mas Chandra. Seperti itu. Jadi fokus pada potensi dan kekuatan kita. Ya tadi tidak tanpa mengabaikan pekerjaan rutin gitu ya, atau rutinitas kita. Karena yang tidak sedikit juga gitu ya yang saya dapat cerita itu, dia mah kerjaannya nulis saja kalau di kantor, tidak mau melakukan pekerjaan rutin. Ini juga salah gitu ya, karena tupoksi utama kita itu adalah pekerjaan rutin tadi gitu ya, yang harus kita kerjakan tepat waktu, dengan baik, dengan benar, dan sebagainya. Sedangkan kita menekuni passion kita, mengembangkan diri kita, itu memberikan nilai tambah gitu ya terhadap rutinitas, terhadap kontribusi kita kepada BPS. Jadi jangan sampai kita menekuni atau mengembangkan diri kita, kemudian mengabaikan rutinitas. Ini bukan 1-2 orang ya yang menceritakan gitu ya. Iya dia penulis, tapi dia kalau di kantor kerjaannya nulis saja, nggak mau mengerjakan kerjaan rutin. Ini juga salah gitu ya. Tapi pekerjaan rutin itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita kerjakan, tapi rutinitas tadi jangan sampai mengikis kreativitas atau potensi diri kita. Dan ini bagaimana power poster to agile gitu ya. Dan ini saya kutip juga dari bukunya Willpower, Discovering the Greatest Human Strength gitu. Dan saya rasakan juga gitu ya, apa yang dituliskan di buku ini saya rasakan juga, dan memang begitulah gitu ya, mana kita mood booster kita gitu. Jadi saya pengen menulis, saya pengen bisa bikin infografis, saya pengen bisa membuat video yang kece gitu ya. Tapi terkadang keinginan tadi tidak terwujud gitu, karena willpower kita, tekad kita itu kurang gitu. Ketika misalnya dihadapkan dengan rutinitas ini ya, tolong IBS-nya segera diselesaikan gitu ya. Aduh, tadi mau belajar nulis nggak jadi gitu ya. Tadi mau ini nggak jadi. Nah, tekad tadi yang sering luntur tadi perlu booster. Yang pertama adalah always move your body. Dari
studi human behavior ini, bahwa olahraga minimal 3 kali dalam seminggu selama 15 menit akan membuat lebih tangguh dalam memelihara tekad tadi. Dan ini pasti terasa. Orang-orang yang penuh semangat, yang penuh antusias, biasanya akan tidak bisa diem gitu. Biasanya dia akan selalu bergerak, fisiknya itu. Apakah dia akan dengan jogging, dengan lari, dengan goes, atau dengan senam dan sebagainya gitu. Bukan tipe-tipe orang yang rebahan gitu. Dan yang saya rasakan itu ketika saya banyak rebahan gitu, buat mikir, buat nulis itu nggak ada ide gitu ya. Kemudian semangat antusias itu kurang gitu. Jadi fisik itu sangat berpengaruh terhadap tadi motivasi. Fisik sangat berpengaruh terhadap tekad. Jadi tekad yang kuat itu kalau yang saya rasakan ketika badan kita juga fit gitu. Ketika fisik kita itu juga mendukung gitu. Jadi kenapa perlunya kita harus menggerakkan badan kita gitu ya. Kalau nggak jalan kaki ya biasanya cukup SKJ itu aja ya, SKJ 92 itu yang 14 menit ya, itu kan bisa kita lakukan sambil lihat laptop gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Karena memang kalau misalnya banyak rebahannya itu saya rasakan sendiri itu ya, untuk mikir itu males gitu ya, pengennya tidur saja, pengennya rebahan saja sambil scroll Instagram atau scroll Twitter gitu. Jadi pastikan bahwa fisik kita itu fit gitu ya dengan bergerak tadi. Terus yang kedua adalah fokus on small wins. Jadi betapapun kecilnya pencapaian kita saat ini, kemudian dari kita mengembangkan potensi kita gitu ya, kok masih begini saja ya, tetap harus kita apresiasi dan harus kita syukuri gitu ya. Kita bisa memberikan reward kepada diri kita sendiri gitu ya. Oh ya, saya sudah berhasil membuat satu artikel, meskipun itu belum muat di media, nggak apa-apa. Saya menghadiahi diri saya sendiri dengan sebuah panci baru misalnya seperti itu. Jadi perlu kita apresiasi diri kita gitu. Sebab dengan cara ini akan memelihara optimisme dan energi willpower gitu. Jadi jangan direcehkan gitu ya. Jangan direcehkan apa yang sudah kita lakukan. Mbak, saya mau nulis tapi begitu dapat satu paragraf sudah mandek, saya akhirnya nggak jadi gitu. Jangan, satu paragraf itu sudah merupakan capaian tersendiri gitu. Terus aja satu paragraf, satu minggu gitu ya. Dan kita apresiasi, jangan kemudian kita kecilkan gitu ya usaha itu tadi. Karena kalau bukan kita yang mengapresiasi, bukan kita yang memelihara optimisme tadi gitu ya, ya siapa lagi? Karena memang motivasi paling kuat itu ya dalam diri kita sendiri. Itu yang sangat saya rasakan gitu ya. Bahkan dalam bukunya The Progress of Principle ini menuliskan bahwa fokus pada small wins akan merasakan sense of progress merupakan alat ampuh untuk menjaga tekad atau kekuatan dari willpower tadi gitu. Dan kenapa small win ini sangat sangat penting gitu ya? Karena ketika kita akan mencapai tujuan-tujuan besar gitu, pasti kita akan dari step pertama dulu, dari langkah yang paling mudah dulu. Kalau tiba-tiba kita sudah melakukan langkah, saya ngirim mau ke Kompas gitu ya, begitu ditolak gitu ya, kita akan kecewa gitu, kita akan patah hati ya. Kita mulai dulu lah dari koran lokal dulu gitu ya. Oh, muat di koran lokal, alhamdulillah. Itu akan memberikan semangat dalam diri kita. Mau nulis 850 kata itu berat kalau tidak dimulai dari 50 kata, 100 kata, 200 kata sampai 300 kata gitu. Dan ketika ada misalnya teman-teman di komunitas perempuan BPS menulis gitu ya, mereka curhat, waduh Mbak, saya mau pecah telur itu susah sekali gitu. Mbak yang sudah ratusan tulisan itu bagaimana gitu. Ratusan tulisan itu juga dimulai dari satu tulisan pertama, satu tulisan cupu di koran Radar Banten. Jadi lakukan apa yang kita bisa gitu. Lakukan apa yang kita bisa dan itu lakukan terus. Nanti pada akhirnya yang tadi small win tadi akan merupakan kumpulan gitu ya, akan mengantarkan kita pada skill gitu ya, peningkatan skill gitu. Dan bagaimana kita agile, bagaimana kita responsif, bagaimana kita kemudian tangkas untuk mengambil peluang tadi gitu ya, yaitu diawali dari langkah-langkah kecil tadi. Terus selanjutnya adalah bagaimana willpower booster to agile itu adalah avoid junk information. Jadi kurangi asupan informasi yang syarat dengan aura negatif gitu. Biasanya di medsos gitu ya, atau media online atau bahkan di WA group. Jadi studi menemukan
bahwa saat kita sering terpapar informasi negatif, maka pelan-pelan kekuatan willpower dalam diri kita akan mudah meredup gitu. Jadi tekad kita itu akan mudah menguap ketika kita bertemu dengan aura negatif. Dan sebagai sebuah dinamika organisasi gitu ya, akan kita temukan misalnya rekan kerja gitu ya, atau mungkin rekan di masyarakat, tetangga ketika kita bersosialisasi, atau bahkan teman di WA group sekalipun gitu ya, yang terkadang itu menimbulkan aura negatif pada diri kita, membuat diri kita itu nggak semangat gitu ya, dengan komentarnya, dengan kenyinyirannya, kemudian juga dengan ucapan-ucapannya yang lain. Dan itu jangan biarkan itu gitu. Harusnya jangan sampai orang lain itu mengontrol diri kita, jangan sampai orang lain itu mempengaruhi mood kita gitu ya, jangan sampai. Tapi kalau saya masih kadang terbawa gitu, akhirnya apa? Ketika saya menemukan status-status, maaf ya, story-story di WA yang isinya itu kadang bikin begini gitu ya, itu ya mending saya nggak baca gitu ya. Atau mungkin ketika membaca Twitter gitu yang isinya itu malah bikin energi negatif atau aura negatif pada diri kita, ya sudah di skip saja, unfollow saja gitu. Itu kalau cara saya seperti itu. Dan harusnya kondisi di luar sana, komentar orang, kemudian juga masukan-masukan dari orang itu tidak memberikan energi negatif. Tapi kalau bagi saya yang belum bisa mengelola emosi sehingga itu tuh sebenarnya nggak ngaruh pada diri kita, ya menghindari saja, lebih baik menghindari gitu. Jadi energi negatif atau orang-orang yang membuat mood kita itu negatif lebih baik dihindari kalau memang kita tidak bisa menghindari menjadikan itu menjadi aura positif. Terus yang selanjutnya adalah reduce your negative overthinking. Kecemasan berlebihan itu kadang yang membuat kita itu kurang tangkas gitu ya. Rasa pesimis, khawatir nanti kalau gagal gitu ya. Jadi mau merespon setiap perubahan, bagaimana kita itu gercep gitu itu. Nanti kalau ini bagaimana gitu ya, nanti kalau gagal bagaimana, nanti kalau nggak dimuat bagaimana, nanti kalau dikomentari sama senior bagaimana gitu. Itu adalah kecemasan yang berlebihan dan cenderung kita selalu berfokus pada sisi negatif dari diri kita. Nanti kalau lakukan saja gitu ya. Dalam buku Seni Bersikap Bodoh Amat itu salah satu kuncinya itu lakukan saja dengan melakukan saja itu tadi nanti akan ada multiplier efeknya, akan ada efek bergandanya. Ketika misalnya saya mencoba untuk menulis fenomena tenaga kerja informal yang meningkat pada masa pandemi ini gitu ya, menulis tema ini ya gitu, akhirnya mendorong saya untuk membaca tulisan-tulisan yang berhubungan dengan informalisasi ekonomi gitu ya. Kemudian akan mendorong lagi, ini apa sih yang bikin saya nggak paham gitu ya, mendorong lagi untuk nyari-nyari jurnal yang terkaitan dengan pekerjaan sektor informal tadi gitu. Jadi lakukan saja, just do it, itu akan mendorong kita gitu ya, memotivasi diri kita untuk mendorong keingintahuan diri kita mencari dan menggali lagi sehingga timbul willpower, timbul tekad untuk menyelesaikan tulisan kita. Jadi kalau misalnya saya ingin menulis tentang IPM nih. Nah, ini contohnya sekarang kan yang ngehits itu yang barusan dirilis adalah IPM ya. IPM itu meningkat gitu ya. Tapi salah satu indikator dari pembangunan suatu daerah itu tidak hanya sekedar naik IPM-nya saja, tapi pertumbuhan IPM-nya gitu. Dan ternyata pada tahun 2020 ini mengalami perlambatan. Perlambatan pada sisi apa gitu ya? Perlambatannya itu pada penurunannya pada rata-rata pengeluaran. Dan ini menarik gitu ya, ketika indikator kesehatan, kemudian pendidikan mengalami peningkatan, tapi di rata-rata pengeluaran mengalami penurunan gitu, sehingga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan IPM di tahun 2020. Dan ini orang umum tuh ingin tahu gitu ya, bagaimana pertumbuhan IPM pada masa pandemi, apakah menurun ataukah melambat gitu ya. Dan ini diperlukan willpower booster to agile. Bagaimana tekad kita untuk menangkap, untuk tangkas, gercep gitu ya dalam mengelola atau menarasikan data IPM tadi gitu. Dan penyebabnya apa sih? Nah, itu penyebabnya apa sih, kita memberikan pertanyaan pada diri kita itu akan mendorong kita mencari dan menggali gitu ya. Tadi contohnya kalau saya contohkan tadi
Misalnya mau menulis tentang perlambatan IPM di Indonesia. Dan ini karena ini adalah sharing pengalaman gitu ya, dari menentukan tujuan itu pertama ketika kita mau mengembangkan diri kita gitu ya, mau upgrade diri kita di tengah kesibukan, jangan sampai kesibukan tadi, rutinitas tadi menumpulkan potensi kita. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi kalau saya, jalan ninja saya itu adalah menulis opini, jadi tujuan menulis itu apa gitu. Di sini tujuan menulis saya itu adalah mensosialisasikan data BPS. Jadi itulah kontribusi saya di BPS, salah satunya itu di luar pekerjaan rutin tadi, di luar misalnya mengerjakan HK, Susana, Sakernas, kemudian juga IBS, kemudian VHTS dan sebagainya, itu salah satunya itu adalah mensosialisasikan data BPS melalui media cetak maupun media online gitu ya. Bagaimana mensosialisasikan data dengan bahasa yang mudah dipahami, dikaitkan dengan isu-isu kekinian dan dengan cakupan yang lebih luas. Berapa ribu orang sih yang kemudian mendownload BRS BPS gitu ya. Berapa ribu orang sih yang membaca publikasi BPS gitu ya. Bahkan saat ini gitu ya, ketika tanggal 15 kemarin BPS merilis angka IPM gitu ya. Berapa dari kita yang sudah mendownload dan membacanya gitu. Nah, kalau saya sendiri memang mewajibkan diri saya itu ketika BPS merilis indikator strategis gitu ya, maka saya akan memaksa diri saya untuk mendownload, misalnya kayak yang kemarin pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pengangguran ya, memaksa untuk mendownload tidak hanya BRS-nya tapi juga paparan Pak Kecuknya gitu ya, bahan tayang juga saya download gitu. Karena kalau kita sendiri sebagai insan BPS belum membaca, bagaimana kita mau mengharapkan orang di luar sana akan membaca dari rilis data BPS tadi. Setelah mendownload tadi kemudian baca ya, kemudian berusaha untuk mensosialisasikan data BPS tadi. Karena kalau dikaitkan dengan isu terkini itu akan lebih menarik, jadi akan lebih mengena gitu ya, akan lebih keberadaan data BPS itu akan terasa gitu. Dan selanjutnya adalah meningkatkan kecepatan dan ketajaman analisa. Ini tidak hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri, meningkatkan kecepatan dan ketajaman analisa ini, tapi juga bermanfaat bagi institusi. Bahkan kalau statistisi di BPS itu akan sering gitu ya diutus oleh pimpinan mewakili FGD di OPD, FGD di Bapeda gitu ya. Ketika kalau di Kota Malang misalnya, saya mencontohkan di Kota Malang, ketika ada FGD dan beberapa kali pimpinan tuh mengutus saya gitu ya, mewakili beliau di sana gitu. Yang kita itu di sana bertemu dengan akademisi, konsultannya dari Bapeda itu adalah akademisi, baik itu dari UB, Universitas Brawijaya, atau Universitas Negeri Malang gitu ya, dengan bahasan-bahasan yang sangat dinamis, yang sangat kekinian gitu ya, dan itu akan menantang diri kita gitu ya. Yang saya rasakan itu ketika saya menulis, karena dalam menulis itu adalah mensyaratkan membaca gitu ya, dan itu akan meningkatkan kecepatan dan ketajaman analisa. Ketika memaparkan gitu, kita akan nyambung gitu, lagi ngomongkan ini. Terus saya paksakan diri saya juga ketika mengikuti FGD, ketika diutus oleh pimpinan dalam suatu apapun itu ya, pertemuan OPD, Bapeda dan sebagainya, saya akan mewajibkan diri saya itu untuk ngomong gitu. Bukan untuk pansos atau cari perhatian, tapi ingin menunjukkan bahwa keberadaan BPS itu ada gitu ya, ada di pemerintah Kota Malang itu gitu ya, di lingkungan Kota Malang tadi, dan kontribusi yang kita bisa berikan apa gitu ya, ya melalui omongan kita tadi, sehingga ketika misalnya ada acara, silakan Ibu dari BPS gitu ya, nah itu sudah ada sudah eksistensinya itu sudah diakui gitu, silakan Ibu dari BPS masukannya, pendapatnya atau mungkin pernyataannya gitu ya, itu selalu begitu gitu. Dan orang Bapak Ibu di SKPD, di OPD, kemudian di pemerintah daerah, mereka nggak peduli bahwa saya itu adalah staf IPDS gitu ya. Ketika diutus untuk mengikuti FGD tentang Gini rasio, tentang ketimpangan, tentang indeks daya saing gitu ya, silahkan Ibu dari BPS gitu ya. Saya mohon maaf Pak, saya staf IPDS, saya nggak tahu tentang Gini rasio gitu. Itu nggak banget gitu. Jadi saya sendiri gitu ya, saya harus meskipun seumur-umur belum pernah di seksi sosial, ya saya mendorong diri saya untuk mempelajari tadi di seksi sosial, kemudian di distribusi, kemudian di neraca gitu ya, ya tahu supaya
tahu. Jadi ketika misalnya ada beberapa kali ya di OPD gitu ya, di FGD dan sebagainya, angka TPT itu tingkat pengangguran terbuka itu dimaknai sebagai persentase pengangguran persentase pengangguran di antara penduduk secara keseluruhan, bukan pada angkatan kerja. Nah, sering sekali gitu. Dan saya rasakan perasaan waktu FGD sebelumnya itu sudah diluruskan gitu. Kenapa waktu FGD sekarang masih sama juga gitu ya? Ya itulah peran kita, eksistensi BPS gitu ya, untuk meluruskan interpretasi seperti itu gitu. Jadi kalau kita nggak tahu konsep definisi, oh ya pokoknya bukan itu, tapi saya lupa aslinya itu apa. Aduh, daripada salah, mending enggak lah gitu ya. Akhirnya kesempatan BPS untuk show off itu terlewat begitu saja. Jadi itu tujuan contohnya kalau saya tujuan menulis, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya dengan potensi yang cetar membahana gitu ya, tidak kalah kerennya dari saya dalam menulis opini ini. Terus yang selanjutnya adalah mengembangkan diri atau menambah pengetahuan, dan itu saya rasakan karena ketika saya menulis ya otomatis saya akan memaksa diri saya untuk membaca. Bagaimana saya akan menuangkan dalam sebuah tulisan, bagaimana saya akan mengkomunikasikan atau menarasikan data BPS itu di media kalau saya tidak mengisi diri saya itu dengan bahan bacaan. Terus selanjutnya adalah eksistensi diri atau personal branding, dan mungkin saya masih dalam tahap kesana gitu ya, atau mungkin juga kemarin tuh yang terakhir itu dari BPS Kabupaten 50 kota, saya nggak tahu petanya itu di mana, taunya itu di Sumatera Barat gitu ya, itu meminta untuk sharing knowledge, menulis, menarasikan data di media gitu. Jadi ya seperti itu, ketika akan menulis opini gitu, bisa jadi pilihannya saya, bisa jadi pilihannya adalah Mas Udin Suhaini, bisa jadi pilihannya adalah Mas Kadir yang di BPS RI gitu ya, seperti itu. Jadi personal brandingnya itu yang akan kita tonjolkan tuh apa gitu, sebagai seorang statistisi atau sebagai seorang statistisi yang penulis gitu ya, atau seorang statistisi yang jago membuat infografis, atau sebagai seorang statistisi yang jago dalam memvisualisasikan data-data dalam bentuk video gitu. Nah, itu adalah pilihan. Kemudian juga eksistensi diri gitu. Eksistensi diri itu bahwa dalam suatu kegiatan judulnya itu menulislah menjadi bukti bahwa kamu pernah ada gitu. Jadi dengan menulis ini saya berharap gitu ya, meskipun teman-teman, meskipun juga orang di luar sana, publik itu tidak mengenal saya gitu ya, tapi mereka tidak asing dengan tulisan saya gitu. Dan itu saya rasakan ketika saya pertama kali mengikuti kuliah mikroekonomi ya, kan perkenalan gitu, karena pertama kali jadi perkenalan. Jadi waktu saya perkenalkan, saya tasmilah dari instansi dari BPS Kota Malang. Terus langsung dipotong nih sama profesornya ini, Prof. Agus Suman itu ya. Beliau berkata, saya mengenal Bu Tasmilah karena beliau udah sepuh ya, saya udah senior banget gitu ya, profesor yang udah senior banget. Saya mengenal Bu Tasmilah itu dari tulisannya di Republika. Itu saya langsung merasa wow banget gitu ya, seorang guru besar senior gitu ya, ketika saya memperkenalkan Tasmilah dari BPS Kota Malang, langsung dipotong, saya mengenal Bu Tasmilah itu dari tulisannya di koran Republika. Itu bagi saya, ya Allah gitu ya, ternyata tulisan saya itu juga dibaca bahkan oleh seorang profesor senior di kampus UB gitu, dan itu yang saya rasakan. Juga ketika di Banten gitu ya, ketika waktu itu Kabid-Sosnya Pak Muhanif ya, ketika ke Untirta gitu ya, beliau pernah cerita waktu itu ada Pak Gancang, ada Pak Hanif, dan ada saya gitu. Pak Hanif tuh cerita ke Pak Gancang gitu, waktu saya ke Untirta nih, kampus negeri di Kota Serang gitu, Tasmilah itu lebih dikenal daripada saya Pak gitu ya, waktu itu ya. Jadi itulah salah satu buah gitu ya, salah satu buah dari menulis itu adalah eksistensi diri atau personal branding. Kemudian juga portofolio itu menambah nilai tawar juga dalam menulis, kemudian menambah angka kredit bagi fungsional. Jadi menambah angka kredit bagi fungsional itu saya letakkan di paling akhir karena itu bukan tujuan utama saya gitu. Jadi bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya untuk diri saya sendiri itu adalah mengembangkan diri. Saya nggak mau begini-begini saja. Kemudian tujuan untuk institusi adalah bagaimana saya berkontribusi kepada BPS itu melalui sosialisasi data BPS dan tadi meningkatkan kecepatan dan ketajaman analisa. Dan juga ini kecepatan dan ketajaman analisa ini juga saya rasakan ketika Kota Malang akan PSBB gitu. Jadi siang itu Pak Wali Kota minta dibuatkan kajian kondisi perekonomian Kota Malang, kemudian pimpinan kami Bapak Sunario itu WA saya begini, nanti sore sudah minta diserahkan ke
ke Pak Wali Kota gitu. Dan itu benar-benar, aduh saya harus berpikir apa nih dalam kondisi pandemik, dalam kondisi mau PSBB ini, kondisi apa yang akan saya munculkan sehingga menjadi penguat bahwa PSBB itu harus dilakukan di Kota Malang gitu. Jadi itu saya penuhi, sore saya kirim ke Bapak Sunaryo gitu ya. Kemudian Pak Sunaryo dikirim ke Wali Kota, dan Pak Sunaryo pimpinan kami menyampaikan bahwa analisis Kota Malang dipuji sebagai yang paling lengkap Bu Tasmilah. Itu saya merasakan, oh alhamdulillah, berarti apa yang saya lakukan itu bermanfaat bagi institusi. Dan kecepatan kemudian ketajaman analisa itu ya saya rasakan ketika saya tadi menekuni dunia tulis menulis tadi, karena menulis itu berarti mensyaratkan untuk membaca gitu. Dan angka kredit ini akan menjadi sesuatu ya, karena sekarang kan menjadi fungsional semua pada akhirnya gitu. Jadi dan angka kredit dari pengembangan profesi ini salah satunya kan bisa dari menulis KTI, karya tulis ilmiah, dari paper, dan juga bisa dari menulis opini. Dan yang saya rasakan ketika KTI atau paper itu paling enggak 25 halaman, kalau nulis opini kan 2,5 halaman A4 saja, jadi 1/10-nya, jadi lebih ringan dibandingkan dengan menulis KTI. Dan menulis opini ini atau menarasikan data BPS di media ini menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan angka kredit, karena tidak sedikit para statistisi itu yang terkendala angka pengembangan profesi. Bahkan di salah satu provinsi gitu ya, itu tidak sedikit teman-teman itu yang bersedia membayar ke pihak koran gitu ya, koran lokal, agar tulisan kita itu dimuat gitu, untuk demi memperoleh angka kredit pengembangan profesi ini. Dan dalam salah satu sharing menulis opini yang pernah saya ikuti ya, yang waktu itu saya yang ibarat berbagi pengalaman itu, ketika dia ayo ikut saja gitu ya, ikut dalam menulis opini. Terus jawabannya tuh gini, itu yang bikin saya madeg gitu ya. Gitu. Kalau ikut sharing menulis opini sama Mbak Tasmilah, ada jaminan tulisan kita muat di koran nggak gitu? Waduh, saya ini bukan pemer koran gitu ya. Saya itu hanya ingin mengajak atau menularkan virus menulis itu tadi gitu. Jadi kalau sharing sama saya gitu, berbagi pengalaman sama saya, ya nggak akan ada jaminan tulisan kita muat di koran gitu. Kalau nggak ada, nggak jadilah gitu ya. Oh ya sudahlah gitu ya. Mungkin memang kurang tertarik dengan dunia tulis menulis. Jadi akan mengikuti pelatihan, akan mengikuti workshop menulis apabila ada jaminan muat di koran gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu sebagai pilihan gitu ya, bahwa menulis untuk angka kredit. Tapi terlalu sempit jika menulis tadi, menekuni dunia tulis menulis tadi hanya sekedar untuk angka kredit. Kalau misalnya untuk angka kredit, mungkin saya udah nggak menulis lagi, karena angka kredit saya sudah hampir 500 dalam 5 tahun di fungsional ini, dan sudah lulus Ukom Madya di 2017, tapi karena saya di kabupaten kota, ya tidak ada ABK ya, jadi ya saya akan awet muda gitu ya di BPS Kota Malang, dan nggak tahu nanti akan pindah kemana lagi gitu. Jadi angka kredit ini saya jadikan tujuan yang terakhir dari menulis opini. Dan selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mendeliberate practice gitu ya. Deliberate practice ini bisa diartikan bahwa praktek dengan penuh kesungguhan dan ketekunan untuk mencapai tujuan. Dengan cara tadi memecah-mecah tujuan tadi menjadi tujuan yang lebih kecil gitu ya. Tujuan lebih kecil, dan ketika kita mempraktekkan tadi dengan penuh kesungguhan dan ada skill, ada peningkatan keterampilan gitu ya yang kita berikan gitu ya. Jangan sampai seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ketika saya 15 tahun kerja di PPS gitu ya, karena tidak ada deliberate practice ini, maka saya hanya mengulang pekerjaan-pekerjaan yang sama selama 1 tahun sebanyak 15 kali gitu ya. Jadi benar bahwa masa kerja 15 tahun, tapi bisa jadi pengalaman kerja hanya 1 tahun gitu. Ini yang kegelisahan saya, yang saya rasakan ketika dulu saya pindah ke kota Serang, Banten. Itu seperti itu. Jadi bagaimana nih, saya nggak mau seperti ini. Jadi jalan keluar saya memaksa diri untuk menulis, karena dalam menulis tadi mensyaratkan diri saya untuk membaca. Dan dalam praktek tulis menulis, bagaimana menulis untuk pemula ini adalah menuliskan apa yang disukai gitu ya. Bagaimana kita mengerjakan, kalau saya berarti menulis yang disukai, kalau Bapak Ibu teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa jadi mengerjakan apa yang disukai gitu. Jadi bagaimana sih Mbak mengetahui passion kita gitu ya. Saya suka ini gitu ya. Nah, suka
kemudian kita enjoy melakukannya, kemudian kita itu apa yang namanya, ada keinginan untuk meningkatkan skill kita gitu ya. Itu passion tuh di situ. Jadi kita senang mengerjakannya, kita menikmatinya, dan kita ada rasa ingin untuk meningkatkan keterampilan kita. Kalau menulis berarti ada keinginan untuk meningkatkan keterampilan menulisnya, itu passionnya kita gitu. Jadi kalau hanya sekedar saya suka saja gitu, ya udah ayo tingkatkan lagi kemampuannya, malas lah gitu ya, itu bukan passion, itu hanya sekedar suka saja, atau bisa jadi hanya sekedar tren, hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu. Jadi lebih mudah ketika kita melakukan atau memulai dengan sesuatu yang kita sukai. Kemudian salah satu prakteknya gitu ya, ketika dalam menulis opini, ini bisa nanti di ATM oleh Bapak Ibu semuanya yang memiliki jalan ninja yang berbeda gitu ya. Kebetulan kalau saya menulis ya dengan membaca dan menulis kembali opini orang lain. Saya ingin bisa menulis opini. Berapa tulisan opini orang lain yang sudah saya baca? Berapa opini koran yang sudah saya baca? Kemudian pernah nggak kita menulis kembali opini orang lain gitu ya? Untuk benar-benar merasakan alur ketika kita menulis opini tadi. Tapi sudahlah kita pengen menulis, pengen bisa menulis opini, tapi untuk membaca tulisan opini orang lain aja kita malas gitu. Atau mungkin apalagi menulis opini orang lain, menulis kembali. Saya pernah menuliskan kembali itu dengan tangan ya, dengan tangan bukan dengan ketik. Karena saya ingin mengetahui bagaimana sih Pak Sony B. Harmadi ini menulis opini di Kompas yang bertaburan data-data BPS tapi tetap enak dan mengalir renyah dibaca. Itu saya tulis pakai tangan di buku. Jadi saya punya buku, macam-macam buku ya gitu. Saya tulis di sini nih seperti ini gitu ya. Hanya untuk merasakan alurnya. Jadi setelah membicarakan tentang masalah, Pak Sony itu ngomongin apa lagi gitu ya. Setelah masalah kemudian ngomongin tentang tantangan. Setelah tantangan itu apa? Oh, rekomendasi. Itu benar-benar ingin saya merasakan bagaimana Pak Sony itu menulis opini di media. Itu salah satu contohnya. Terus selanjutnya adalah bagaimana kita meng-ATM tulisan opini orang lain. Kita bisa meng-ATM, kalau misalnya yang menekuni dunia infografis gitu ya, bagaimana kita meng-ATM infografis orang lain sebagai pemula ini, sebagai memula gitu. Kita meng-ATM, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Oh ya, ini bagusnya tulisan Mbak Tasmila ini yang dimuat di Republika bulan ini yang judulnya informalisasi ekonomi ini bagusnya kalau ditambahin bahas tentang ini. Udahlah, aku nambahin, aku modifikasi dengan gagasanku gitu ya, seperti itu. Jadi meng-ATM tulisan opini orang lain, dan ini sangat efektif bagi beberapa orang gitu ya untuk memulai sebuah passion, memulai sebuah pengembangan diri, memulai sebuah potensi gitu ya. Ada yang potensinya itu bagaimana manajemen SDM gitu ya, bagaimana menjadikan Bu Tina sebagai role modelnya. Kita perlu meng-ATM bagaimana Bu Tina itu di Kabupaten Semarang gitu ya, mengelola SDM-nya yang sudah banyak yang S2 dari kampus-kampus besar gitu ya, sehingga menjadi sebuah tim yang solid dan sebagainya. Bagaimana, atau mungkin Bu Minarmi ya, Bu Putu Minarmi memperoleh WBK gitu ya, itu seperti apa sih? Saya perlu belajar, saya perlu meng-ATM. Atau mungkin di sini mungkin ada Bu Wisma dari Kota Madiun gitu ya, yang sekarang lagi menuju ke WBBM gitu ya. Bagaimana dengan batu cadasnya Kota Madiun gitu ya. Kota Malang akhirnya meng-ATM dengan Boystat gitu ya, keren gitu ya artinya. Jadi aplikasi di Android, Boystat itu ya salah satunya terinspirasi dari batu cadasnya Kota Madiun gitu. Yang selanjutnya ketika kita sudah nyemplung di dunia tulis menulis, nyemplung di dunia misalnya tadi peraplikasian gitu ya, atau nyemplung di dunia infografis, bagaimana sih kita menjaga konsistensi? Kalau saya menjaga konsistensi dalam menulis itu adalah dengan menyediakan waktu khusus untuk membaca. Jadi tadi di tengah rutinitas 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu gitu ya, bagaimana kita menyediakan waktu khusus untuk mengembangkan diri kita gitu. Jadi kalau saya nggak banyak, saya paling lama itu paling 15 menit saja dalam sehari, dan itu rutin gitu ya, pagi hari karena saya langganan e-paper Kompas dan Republika, saya akan membaca dua koran itu di pagi hari, dan itu saya lakukan. Mungkin sudah lama ya membaca itu, karena dengan kita membaca tulisan orang lain, dengan kita membaca
isu-isu terkini itu akan meningkatkan agile kita, akan meningkatkan ketangkasan kita. Kalau saya ya, meningkatkan ketangkasan kita dalam menangkap isu dan kemudian kita hubungkan dengan data BPS gitu. Jadi kita ketika akan menulis angka-angka BPS itu, angka bagaimana kita menarasikan data BPS di media itu, kalau hanya lurus aja kita membicarakan IPM, lurus aja kita membicarakan tingkat pengangguran terbuka, lurus aja kita membicarakan kemiskinan, itu peluang untuk dimuatnya itu lebih kecil dibandingkan dengan kita mengkaitkan data-data BPS itu dengan isu terkini gitu. Isu terkini itu sekarang apa sih? Ya pandemi COVID gitu ya. Ya resesi ekonomi kemarin, ya perlambatan ekonomi, ya peningkatan jumlah pengangguran di tengah pandemi. Jadi pandemi itu adalah isu terkini gitu ya. Isu terkini yang belum selesai juga gitu. Jadi akan menjadi menarik. Seperti contohnya tulisan saya yang bulan ini ya di minggu kemarin ya, yang di Republika itu yang judulnya informalisasi ekonomi gitu ya. Yang saya tonjolkan itu adalah bahwa pada masa pandemi ini jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal itu meningkat gitu, melonjak gitu ya. Dan itu harus diwaspadai. Karena apa? Karena dengan informalitas tadi itu akan bisa menurunkan pendapatan, kemudian akan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin gitu. Oleh karena itu bla 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 bla. Padahal di dalamnya itu angka-angka dari hasil Sakernas, tapi untuk dikaitkan dengan isu terkininya itu loh, supaya pembaca, supaya redaksi itu tertarik dengan tulisan kita. Jadi menjaga konsistensi adalah menyediakan waktu khusus untuk membaca. Itu bagi seorang penulis. Tapi kalau misalnya bagi yang menekuni passion lain, menekuni bidang-bidang yang lainnya, berarti menyediakan waktu khusus yang berkaitan dengan bidang yang kita tekuni tadi gitu. Kalau misalnya bagaimana mengelola SDM, berarti buku-buku tentang pengelola SDM, pengelolaan SDM gitu ya, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, bagaimana tentang human capital dan sebagainya. Yang kita butuhkan itu adalah continue, meskipun waktunya itu sedikit gitu, 15 menit saja sehari dalam kita membaca gitu ya, itu akan terasa. Jadi ketika ada orang ngomong gitu ya, diajak pimpinan ngobrol tuh kita langsung nyambung saja, isu terkini itu ini, isu terkini ini, data BPS yang terkait ini gitu ya. Ketika misalnya diminta pendapatnya, oh sambungannya ke sini, dan itu membutuhkan konsistensi. Dan saya sendiri memaksa membaca itu memang memaksa tiap pagi itu tadi, dan paling lama 15 menit saja. Kalau mengeksekusi tulisannya kapan Mbak gitu ya? Kalau saya mengeksekusi tulisannya itu pada akhir pekan. Jadi ketika 1 sampai Jumat di tengah rutinitas pekerjaan kantor gitu ya, di peran kita sebagai di keluarga, kemudian di masyarakat, kemudian di institusi tempat kita bekerja tadi, ya saya akan mengumpulkan informasi, screenshot gitu ya, mungkin download BRS gitu ya. Oh kalau setiap ada ini selanjutnya adalah mencatat lintasan ide atau pikiran atau mungkin pikiran gitu ya. Kita catat. Karena saya pelupa, maka saya akan mengandalkan catatan itu tadi. Jangankan besok atau nanti sore gitu ya. Lagi ini ada tema ini gitu ya. Terus diajak ngobrol sama sebelahnya. Mbak tolong itu nyalain printer gitu. Itu sudah lupa lagi gitu. Makanya perlunya kita mencatat setiap lintasan pikiran atau ide. Maka itu pasti akan tereksekusi menjadi sebuah tulisan. Tidak semuanya gitu. Tapi kumpulan lintasan pikiran atau ide tadi merupakan kekayaan gitu. Kalau bagi saya itu harta. Apakah itu mangkrak di laptop saya? Ya nggak apa-apa gitu ya. Itu daripada saya nggak mencatatnya. Ketika suatu saat ada tema yang sejenis, saya tinggal membuka harta karun saya gitu ya. Oh yang dulu ide pernah saya tulis itu saya eksekusi sekarang gitu. Jadi tidak pernah merasa rugi untuk mencatat lintasan pikiran atau ide. Itu bisa di HP atau mungkin di block note dan sebagainya. Kalau saya lebih terasa itu kalau nulis tangan pakai bolpen itu ya, itu lebih nancepnya itu lebih terasa daripada misalnya ada berita kemudian di copy kemudian paste ke Word gitu ya. Itu nggak senendang kalau dari kita membaca kemudian saya tulis tangan di buku gitu ya, di buku atau di catatan. Terus selanjutnya, ini banyak yang nanya nih. Oh ya. Pak diselesain dulu Pak. Ini udah selesai Bu. Slide terakhir nih Bu. Tapi kayaknya baru puncak ini. Landainya agak lama. Sengaja Bu, sengaja biar penasaran.
Baik, berarti boleh nih ya, nanya ya. Saya Boleh, takut boleh, monggo. nanti merajuk ini, karena Ya. sudah 1 jam tidak dibacain, apalagi kalau ada yang di tengah laut ini yang nanya. Jadi Oh, siap, siap. nanti kalau Jemona mau nanya sendiri katanya. Nah ini saya bacakan yang Mbak Nurul, katanya ini nih, lagi di tengah laut nih. Hobi banget ya di tengah laut ya. Nah gini, bagaimana menyikapi ketika kita mau menunjukkan potensi diri, sementara lingkungan kita justru menganggap kita ambisius. Nah, ini mesti nih. Oh iya. Jadi rasanya sungkan gitu ya. Khawatir kalau pansos atau cari perhatian gitu ya. Apalagi malah di apa namanya dilabeli dia mah ambisius, dia mah caper sekali sama pimpinan gitu ya. Ya, memang harus kita tunjukkan kalau saya harus kita kita tunjukkan kalau kita itu bisa berkontribusi. Jadi semangatnya itu bukan kita mau pansos, bukan kita itu mau cari perhatian. Semangatnya itu bukan supaya kita itu dipromosikan, tidak, tapi bagaimana saya bisa memberikan kontribusi lebih kepada BPS tadi gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau di awal-awal pindah itu saya akan lihat dulu nih para pimpinan itu lebih suka yang menonjolkan diri atau suka yang kalem-kalem tapi tapi klik gitu loh, tapi wow gitu ya, seperti itu. Jadi lihat-lihat dulu nih kalau saya kepada pimpinan. Jadi terus bagaimana kita itu memperkenalkan diri kita gitu ya. Ya, ketika misalnya kan rapat bulanan itu hampir selalu ada ya setiap bulan. Kemudian juga ada tugas-tugas kalau di Kota Malang itu pembagian tugas bikin publikasi, kemudian bikin itu hampir rata di statistisi muda. Nah, rata ke statistisi pertama gitu ya. Dan itu masing-masing diberikan kesempatan. Nah, pada saat kita itu diberikan kesempatan gitu ya, itulah saatnya kita itu show of force gitu. Bisa jadi dalam 2 bulan pertama saya pindah ke Kota Malang itu, teman-teman di Kota Malang itu tidak mengenal kalau saya itu menulis opini di media gitu. Jadi lama-lama itu, dia itu ternyata penulis ya gitu. Justru tahunya itu dari pegawai di tempat lain gitu, ada pindahan baru, iya, siapa atas bilang, loh dia kan penulis ini di Koran Nasional, dia kan yang selalu di ini sama Pak Sair gitu loh. Oh iya ya, jadi telat taunya gitu ya, seperti itu. Tapi saya ya nggak apa-apa, tapi ketika misalnya di dalam rapat saya akan berusaha untuk memberikan masukan atau ide-ide terbaik yang saya bisa gitu. Kemudian kalau misalnya ada pekerjaan, saya akan mencoba menawarkan diri gitu. Misalnya kayak kemarin kita kan ada SKD itu ya, SKD untuk WBK gitu dan sebagainya gitu. Terus bikin self assessment. Kita itu belum pernah bikin Bu dari pimpinan saya. Dari dulu itu kita belum pernah bikin self assessment bagaimana kita mengukur ini kita gitu ya, benar-benar gitu ya, yang tanpa kemudian kita kondisikan dan sebagainya gitu. Dan sudah saya tugaskan ke salah satu dan itu sudah 2 tahun belum jadi juga. Pak, saya coba. Pak, beri kesempatan saya untuk mencobanya gitu. Dan itu benar-benar di injury time sebelum saya TB itu, di hari terakhir itu saya serahkan hasil dari self assessment tadi gitu ya, bagaimana di luar sana menilai BPS dari segini dan sebagainya gitu. Jadi kita menawarkan diri saja, nggak apa-apa Bu Nurul gitu. Dan semangatnya kalau saya itu kontribusi apa sih yang saya bisa berikan kepada BPS gitu. Seperti itu Bu Tina. Terima kasih. Jemona, gimana? Udah siap untuk nanya? Iya, makasih Ceng. Oke. Ya, makasih Jeng Tina. Mbak Tasmila, selamat ketemu. Ya, Ini Mbak Tasmila nih coach saya ya kalau nulis meskipun masih belajar ini. Gini Mbak, mungkin karena kita sering sering terima ilmu gitu kan ya, apalagi ikut-ikut grup yang seperti Bu Tina seperti ini ya, sehingga mau nggak mau kita juga sering selalu semangat, senang berbagi ilmu kan begitu ya. Nah itu gimana sih cara menyikapi nih Mbak, kalau kita sering dibilang suka ngajak-ngajak, tujuannya sih kita supaya sama-sama kita mau berkarya, lebih berkontribusi untuk organisasi kita kan begitu ya. Tetapi di sisi lain kita tuh kayak nggak enak sendiri gitu, dipikir yang tadi hampir sama dengan Bu Nurul tadi ya over action lah, apa mau di karena pimpinan yang menilai
biar dinilai mana begitu kan ya. Tapi pada intinya kita kan niatnya begitu ya, niatnya kan kita untuk lebih berkarya. Nah itu Mbak Tasmila. Terus kalau kita kan kalau dari temanya Mbak Tas itu ya konsistensi untuk menulis ya seperti itu gitu. Nah itu kan mau nggak mau secara naluri gitu kan ya, kita kan berbagi, mengajak, ayolah, apalagi yang statistisi, utamanya tempat saya nih. Nah di tempat saya kebetulan statistisinya belum produktif nih Mbak gitu. Nah kita kan berusaha mengajak, ayolah kita belajar bareng-bareng. Nah di sisi lain dianggap terlalu action lah, terlalu apa, gimana. Nah itu Mbak Tas, gimana sebaiknya kita menyikapi hal-hal seperti itu. Makasih Mbak Tas. Terima kasih Bu Unimona. Jadi ya memang tadi saya pun kalau mau mau semangat untuk berkontribusi tadi, saya tetap melihat-lihat gitu ya bagaimana tipikal atau selera dari pimpinan kita gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita itu terlalu menonjolkan diri ya tali ulur aja gitu ya, pada saat ada kesempatan ya masuk berikan yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya ayo siapa ibaratnya itu memberikan challenge atau nantangin gitu ya saya ambil itu tantangan itu. Dan kalau misalnya kita ngajak orang terus overacting banget sih gini-gini dan sebagainya, kalau saya itu nggak tak ambil pikiran Bu Uni gitu ya. Jadi kalau yang mau saja ayo, kalau yang nggak mau ya udah silakan saja gitu. Saya nggak berpikir yang nggak mau diajak nulis nggak apa-apa, bisa jadi jalan ninjanya berbeda gitu. Jadi nggak akan berfokus pada orang-orang yang maaf gitu ya, yang nggak mau, yang ngomentari, kemudian yang nyinyirin, dia itu caper dan sebagainya, itu nggak ibaratnya ya tadi salah satu willpower booster itu kan tentunya adalah menjauhi gitu ya, menjauhi hal-hal yang menjadikan aura negatif pada diri kita gitu. Siap. Jadi kalau ada yang teman kayak gitu, misalnya kan namanya dalam organisasi, dalam institusi, dalam dinamikanya itu kan ada saja di mana pun itu pasti akan kita temui gitu. Kalau saya untuk orang-orang yang demikian, daripada membuat energi negatif, mending saya hindari. Mau ikut ayo, enggak silahkan gitu. Kemudian kalau misalnya kita juga punya ide-ide gitu ya, bodoh amat lah kalau saya akhirnya mikir begitu Bu Mona gitu. Karena kalau kita memikirkan bagaimana penilaian orang, itu tidak akan pernah habisnya, dan akhirnya kita tidak akan berkarya, dan akhirnya kita tidak akan menekuni potensi yang ada pada diri kita gitu. Kalau misalnya dulu ketika saya di Banten gitu ya, itu juga luar biasa gitu ya, tekanan batin ya, bagian dari dinamika organisasi. Masa mau naik pangkat dari nulis-nulis di koran gitu saja gitu, tulisan koran begitu saja, analisisnya cuma satu sektor, cuma begini saja, cuma begitu, dan sebagainya. Itu kalau saya misalnya masukkan dalam hati gitu ya itu saya nggak akan pernah menulis sampai 116 opini di 22 media cetak dan online gitu. Jadi mungkin saya akan terbawa perasaan terus, dan akhirnya udahlah, daripada dikomentari nggak usah aja, saya nggak akan ngajak-ngajak lagi dan sebagainya gitu. Itu sayang sekali. Jadi just do it saja Bu Mona gitu ya. Oke, siap. Just do it saja gitu. Yang penting kalau saya prinsipnya, saya mengetahui selera pimpinan saya, seleranya seperti apa gitu. Bapaknya apakah suka yang dengan inovasi-inovasi dan sebagainya gitu ya, atau suka yang suka inovasi tapi dengan cara yang seperti ini. Jadi kita kita fleksibel saja dengan irama yang dikendaki oleh pimpinan. Itu saja kuncinya Bu Mona. Just do it Bu Mona. Oke, terima kasih. Baik, Jeng Tasmila, sebenarnya masih ada pertanyaan nih dari Pak Saan di NTB, Bu Tita Kalimantan Selatan, dan Bu Rai di NTB. Cuman karena waktu kita sudah sudah habis, saya mengundang teman-teman yang belum masuk di grup S3 untuk join. Tadi saya sudah nge-share linknya, dan pertanyaan masih boleh diberikan kepada narasumber sampai minggu depan, sampai ketemu dengan narasumber yang lain. Betul kan ya, Jeng Tas ya? Mau ya? Monggo, silakan Bu. Karena biasanya orang-orang di S3 itu adalah orang-orang yang suka berbagi, ditanya-tanya tips itu insya Allah dijawab. Nah, teman-teman, saya simpulkan sedikit ya, tips dari Jeng Tasmila supaya agile di tengah rutinitas adalah yang pertama, jaga stamina. Dari power suaranya Jeng Tas saja
Saya kita belum pernah ketemu ya Jeng Tas ya. Belum, Bu Tina. Cuman ngeliat dari foto, saya lihat kalem orangnya. Ternyata begitu, wah saya dengar suaranya, Jangan-jangan karena sudah di Malang ini, Bu Tina. Iya, cocok jadi orang Malang. Nah, terus yang kedua adalah fokus pada kemenangan-kemenangan kecil. Jadi ya teman-teman kalau mau beli sesuatu, pasang target dulu, baru beli gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lindungi energi diri sendiri. Nah, terus yang keempat, betul kata Bu Prita, jangan baperan. Nah, oh ya Jeng Tas saya ingin nanya, Jeng Tas punya buku ini nggak? Belum punya, Bu Tina. Nah, karena tadi Jeng Tas itu mengatakan bahwa Jeng Tas Mila itu ingin berkompetisinya itu dengan diri sendiri. Itu ciri-ciri orang yang punya mindset tumbuh. Dan buku ini sangat bagus ya, saya sedang baca. Dan sama kayak Jeng Tas Mila, saya bacanya pagi-pagi. Dan insya Allah saya jadi pingin nulis lagi Jeng Tas Mila sesudah dengarkan Jeng Tas Mila. Ayo Bu Tina, saya tunggu. Walaupun saya tahu itu nanti bakalan enggak enak itu. Karena sangat berat. Kalau ada pertanyaan gimana caranya supaya nanti tulisan saya dimuat, belum tahu dia beratnya nulis. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di S3, mohon maaf, kita sebentar lagi libur panjang ya, dan kita ketemu lagi di bulan Januari. Sekali lagi terima kasih Jeng Tas Mila. Saya doakan Sami-sami Bu Tina. pendidikannya lancar. Amin, amin. Dan kayaknya nggak mungkin deh orang belum kenal sama Jeng Tas Mila. Tadi itu pura-pura aja tuh yang di Malang itu tuh. Jeng Tas Mila tuh namanya udah kemana-mana gitu ya. Mudah-mudahan Jeng Tas Mila selalu konsisten menjaga kompetensi dan brandingnya Jeng Tas Mila yang sudah sangat luar biasa itu. Baiklah Bapak Ibu, saya tutup dulu. Terima kasih, di sini ada Bu Eeng juga. Terima kasih ya Bu Eeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima